Selamat datang kembali di channel kesayangan kita ini. Hari ini kita akan membahas tentang masa depan pekerjaan. Bukan soal ramalan ya, kiamat karena robot begitu ya, tapi justru bagaimana kita ini sebagai manusia bisa jadi pemenang di tengah disrupsi atau badai AI yang sedang terjadi menghempas dunia ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai individu ya, atau organisasi bisa lincah gitu ya, lincah menanggapi AI ini dan terus relevan di tengah dunia yang sekarang bergerak cepat, yang tidak akan kembali lagi seperti yang lalu-lalu ya, semakin cepat sekarang. Kuncinya sebetulnya ada di dua hal yang kita bedah kali ini, yaitu talent mobility dan skill agility. Dua hal ini sudah menjadi highlights ya di perusahaan-perusahaan yang ternama di mancanegara. Semua sekarang di Silicon Valley, di Amerika, di China ya, semua menerapkan dua hal ini ya. Tetapi sebelum kita bicara tentang talent mobility dan ya agile skill gitu atau skill agility, kita harus punya fondasi dulu, mindset yang kuat. Karena tanpa mindset yang kuat dan benar ya, sehebat apapun AI-nya, teknologi baru apapun, kita tetap stuck. Gitu. Bagi Anda yang belum melihat tayangan sebelumnya, silakan lihat dulu bagaimana tentang mindset yang benar yang menyelamatkan. Bagaimana kita bisa mengembrace AI. Ya itu apa sih? Mindsetnya adalah satu adalah bicara tentang agile atau agility mindset ya. Fokus, fast and flexible. Kemudian yang kedua adalah growth mindset. Bagaimana kita pantang menyerah untuk terus belajar. Ya, dua mindset ini yang menjadi bekal utama untuk menghadapi disrupsi. Tanpa ini saya pastikan ya sulit untuk kita bisa mengembrace atau merangkul AI dalam organisasi atau perusahaan kita. Kalau mindsetnya sudah oke nih gitu ya, sudah dapat gitu ya. Sekarang kita bicara tentang talent mobility. Apa itu? Ini bukan cuma pindah divisi atau pindah kantor gitu ya, karena namanya mobility ya. Ini sebetulnya adalah sebuah gerakan potensi manusia di dalam organisasi. Organisasi potensinya yang bergerak dari satu misalnya dari posisi ke kemampuan. Dahulu kita fokusnya pada posisi gitu ya. Oh dia posisinya di sini gitu. Tapi sekarang kita harus fokus pada kemampuannya. Apa yang dia punya gitu ya. Dan apa yang kemampuan apa yang bisa dikembangkan. Itu menjadi highlight ya. Terutama teman-teman di Human Capital sekali lagi ya. Di Human Capital Division. Di era AI ini peran itu bisa berubah dengan cepat ya. Seorang marketer bisa jadi karena pakai AI tools ya bisa jadi content generation gitu, membuat konten gitu. Bahkan marketer bisa pindah lagi divisi apa kalau menggunakan AI. Jadi kemampuan yang menjadi highlights gitu ya. Kemudian juga rotasi dan lintas fungsi gitu. Organisasi yang bisa lintas fungsi ini juga sangat penting diperhatikan ya. Rotasi lintas fungsi ini di perusahaan lama mungkin tidak banyak terjadi ya. Padahal ini melatih karyawan untuk lebih fleksibel, untuk memahami bisnis secara utuh gitu, mungkin lebih luas gitu ya, aspek bisnis dan bisa mengaplikasikan skill yang berbeda-beda. AI bisa membantu memetakan skill dan gap ya. Jadi teman-teman di tim HR gitu ya, dalam mendesain program mobility-nya, talent mobility tadi bisa dibantu oleh AI juga. Tapi yang penting ada talent mobility. Jadi fokusnya ke sana ya. Lalu kemudian teman-teman juga bisa membuat talent marketplace di dalam perusahaan gitu ya. Anda punya platform internal misal begitu ya, yang karyawan bisa mencari proyek baru, belajar skill baru, atau bahkan melamar gitu ya, peran sementara di divisi lain ya. Ini memicu self-driven learning dan skill development. Ini menarik sekali. Dan ini yang sudah dilakukan di banyak perusahaan ya. Ini bentuk dari agility yang konkret di level karyawan di dalam organisasi kita. Lalu bisa juga dilakukan reskilling dan upskilling ya. Sebagai investasi dilihatnya ya, bukan sebagai sebuah biaya gitu. Nah, ini tentu saja dimotori oleh teman-teman di Human Capital Division ya. Karena harus melihat apa yang perlu di reskill dan apa yang perlu di upskill gitu ya. Ini wajib harus dipenuhi oleh
teman-teman semua. Kalau di Korpu misalnya di Corporate University sudah harus berpikir tentang hal ini gitu. Misalnya bagaimana mengajarkan tentang complex problem solving, creativity, emotional intelligence, collaboration dan segala macamnya. Nah, itu yang perlu dilatih. AI akan melakukan tugas-tugas berulang gitu ya. Nah, kita fokusnya pada skill manusianya. Ya, yang skill yang bisa mengendalikan AI itu. Singkatnya, talent mobility adalah bagaimana kita bisa memastikan SDM kita itu tidak berhenti, tapi terus bergerak, mencari terus menggunakan teknologi baru, teknologi yang baru terus untuk kemajuan perusahaan kita. Ya, terus tumbuh, terus relevan dengan pertumbuhan bisnis yang dinamis. Mungkin juga karena bisnis proses kita yang berubah karena AI. Kemudian yang kedua adalah skill agility gitu ya, adaptasi pada kebutuhan, skillnya beradaptasi. Setelah mindset, lalu talent mobility, ya sebagai strategi pasti ya. Sekarang kita bicara level eksekusi nih, skill agility. Gitu ya. Skill agility adalah kemampuan kita untuk mengakuisisi dan mengaplikasikan skill-skill baru dengan cepat. Ya, kata kuncinya adalah dengan cepat. Mengapa dengan cepat? Ya karena ada iterasi itu semakin baik terus ya. Harus jeli ya melihat skill apa yang akan diminta oleh AI dan skill apa yang justru akan bisa ditingkatkan karena menggunakan AI. Contoh prompt engineering gitu ya. Sebelumnya nggak ada ilmu prompt engineering ya. Bagaimana menggunakan prompt atau AI ethics. Wah, itu bagaimana cara etika menggunakan AI. Ya, kalau data, analisis datanya itu AI pasti bisa membantu kita. Tapi interpretasinya, nah ini harus satu manusia gitu ya. Mengartikan pada atasan, pada teman-teman itu manusia. Lalu bisa juga teman-teman melakukan training yang on demand gitu ya. Bukan lagi training yang berhari-hari ya, tapi kita butuh micro learning. Pembelajaran yang singkat, padat, dan on demand. Nah ini menarik, on demand. Jadi butuhnya apa di dalam divisi itu untuk bisa pakai AI gitu ya. Nah jadi terbatas fokus pada sesuatu use case tertentu. Kita bisa memanfaatkan AI juga untuk personalisasi rekomendasi belajar. Mungkin kalau di perusahaan Anda ada punya LMS, Learning Management System, bisa diberi AI supaya personalisasi sekali pembelajarannya. Tiap orang beda kecepatan belajarnya juga. Ya intinya adalah mari gunakan AI ya, bukan hanya untuk seperti steroid gitu ya. Kalau kita pengen tahu lalu cari ya, itu seperti steroid disuntikkan, tapi AI menjadi coach gitu ya, atau menjadi pelatih untuk kemampuan skill untuk teman-teman di dalam organisasi kita. Ya, dan terus berlatih bagaimana berkolaborasi dengan AI dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, teman-teman, era AI ini bukan tentang siapa yang paling pintar atau siapa yang paling punya teknologi yang tercanggih. Bukan itu sebetulnya. Tapi ini tentang siapa yang paling lincah, yang paling agile, siapa yang paling mau belajar, dan siapa yang paling cepat beradaptasi. Dialah yang akan menang di persaingan hari ini. Nah, dengan agility mindset, growth mindset ya, yang mendorong talent mobility dan mengasah skill agility, kita ya, human ya, jadi siap untuk mengendarai, menghadapi dunia yang semakin AI ini. Kita akan menjadi penggerak utama ya, yang membawa organisasi kita bertumbuh, bahkan melompat dan melesat. Jangan takut berubah. Jadilah perubahan itu sendiri. Silakan like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya kalau memang dirasa video tayangan ini bermanfaat untuk Anda. Dan nantikan video selanjutnya, pasti kita akan ngulik lagi ya lebih dalam bagaimana bertumbuh berkembang dalam perusahaan kita, untuk perusahaan kita. Salam.